Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Hari ini tema yang ingin saya sampaikan mengenai teknik pemeriksaan keterangan saksi ahli. Jadi di video yang lalu saya pernah menyampaikan tentang teknik pemeriksaan keterangan saksi. Ya. Hari ini saksi ahli yang ingin saya sampaikan. Nah, ada hal yang melatar belakangi mengapa saya membuat video pembelajaran ini mengenai bagaimana kita bertanya terhadap seorang ahli dalam persidangan. Hal yang pertama adalah seringkali ketika saya diminta ya, sebagai ahli untuk memberikan keterangan keahlian dalam hal hukum pidana di persidangan, kawan-kawan lawyer itu selalu meminta list pertanyaan. Selalu menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan dalam proses pemeriksaan ahli. Jadi mereka bertanya, Pak, ada nggak daftar pertanyaan yang akan kami tanyakan nanti kepada Bapak di persidangan? Ya, ini hal yang sangat mengganggu bagi saya, mengganggu dalam arti mengapa banyak sekali lawyer yang merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli berkaitan dengan pembelaan dia terhadap kliennya. Nah, ini bagi saya cukup mengganggu ya, karena kok bisa sampai sebegitunya. Ya. Saya tidak ingin mengatakan ada hal yang pengetahuan yang kurang, tapi kemampuan untuk bertanya itu mencirikan bahwa seseorang memahami apa yang sedang dia hadapi. Sehingga mengajukan pertanyaan itu merupakan salah satu ciri bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan terhadap perkaranya yang membutuhkan penguatan dari sisi teori. Walaupun sebenarnya ketika seorang lawyer itu mengambil keputusan untuk mau melakukan pendampingan terhadap kliennya, maka sebenarnya dia sudah punya pengetahuan terhadap apakah kliennya ini patut atau tidak patut dipersalahkan. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, seringkali juga lawyer yang mengajukan pertanyaan itu terbawa dengan emosi, ya, terbawa emosi, sehingga pertanyaannya tidak menggali dari sisi keilmuan, tapi lebih kepada lebih kepada nafsu dalam membela. Jadi yang ada dalam pikirannya itu klien saya nggak salah. Gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan begitu menggiring ahli untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan keahliannya yang jika itu ditanyakan maka ahli akan menjawab dengan mengambil porsinya hakim. Misalnya pertanyaan mengenai jika A melakukan ini, keadaan seperti ini, apakah A itu bisa dipersalahkan? Nah, itu
Karena untuk ahli untuk berbicara bahwa A itu salah atau tidak salah itu bukan porsinya ahli, itu porsinya hakim. Nah, ini yang perlu dicermati ya, dicermati, diteliti, dipahami bagaimana melakukan proses bertanya dalam persidangan. Secara prinsip ilmu hukum itu bekerja untuk menyelesaikan persoalan konkret. Ya, itu prinsip dasarnya. Ilmu hukum bekerja untuk menyelesaikan persoalan konkret. Nah, karena ilmu hukum mempunyai tujuan penyelesaian persoalan konkret, maka objek yang dikaji dalam ilmu hukum itu ada dua, yaitu norma hukum dan fakta konkret. Nah, ini yang kemudian di pengadilan itu berubah, ya. Berubah dalam arti tidak drastis, tapi fakta konkret itu seringkali hakim meminta untuk melakukan ilustrasi. Tujuannya hakim adalah agar ahli itu tidak tergiring dengan apa yang real terjadi di persidangan. Ya, karena hakim menganggap seorang ahli itu tidak mengetahui faktanya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi kesalahan sebenarnya ya dalam persidangan. Justru saya sampai kepada kesimpulan jika tujuan ilmu hukum adalah menyelesaikan persoalan konkret, maka ahli harus sampai kepada fakta. Dan agak naif juga kalau dikatakan bahwa ahli itu tidak boleh mengetahui fakta ya, karena setiap lawyer yang hadir di hadapan ahli ya meminta seseorang atau di hadapan saya meminta saya untuk menjadi ahli, sudah pasti saya bertanya tentang fakta. Apa yang terjadi? Sehingga lawyer itu akan bercerita faktanya. Versi lawyer, ya, fakta versi lawyer. Nah, cuma kalau saya sering bertanya kepada lawyer yang menghadap saya, apa yang terungkap dalam persidangan? Itu dulu yang harus saya tanyakan. Apa yang terungkap dalam persidangan, kemudian apa fakta yang tidak terungkap dalam persidangan. Jadi tidak benar kalau misalnya lawyer itu ahli itu tidak boleh mengetahui fakta. Dia harus tahu faktanya, ya, karena norma hukum itu sifatnya generalis, ya. Sangat bersifat umum, norma yang bersifat abstrak. Nah, norma yang bersifat abstrak itu tidak akan bisa operasional jika tidak bertemu fakta. Nah, kalau ahli hanya menjelaskan soal norma, ya, itu justru sangat berbahaya kalau hanya menjelaskan norma. Karena norma itu ketika dijelaskan, maka dia bersifat sangat lentur, ya, bersifat sangat lentur, dan bisa ditarik kemanapun sesuai dengan keinginan yang orang-orang berkepentingan. Kalau jaksa nanti dia akan menarik untuk kepentingan dia, lawyer akan menarik untuk kepentingan lawyer, hakim juga akan menarik untuk kepentingannya hakim. Nah, itu hal yang berbahaya jika seorang ahli hanya menjelaskan mengenai norma. Tadi ya patokannya, norma itu tidak bisa operasional jika tidak bertemu dengan fakta. Nah, demikian juga dengan doktrin-doktrin yang selama ini muncul, ya, doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh para ahli hukum kita terdahulu, itu juga tidak hanya sekedar norma itu yang dijelaskan, tapi mereka juga menjelaskan norma dan faktanya. Karena beberapa ahli hukum klasik kita selalu menjelaskan norma dengan merujuk kepada keputusan-keputusan pengadilan di Belanda misalnya. Bahkan kalau kita baca bukunya R. Sugandi, R. Susilo gitu ya, yang menerangkan tentang pasal per pasal, selalu memunculkan contoh bagaimana norma itu beroperasi, bagaimana norma itu bisa dijalankan. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa ambil pandangan bahwa tidak mungkin ahli itu menjelaskan hanya berkaitan dengan norma. Nah, kalau dia hanya berkaitan dengan norma, maka nanti akan ada fakta-fakta yang justru menjadi pemicu
ya, dari suatu perbuatan dan tidak bisa diakomodir oleh norma. Itu bahayanya. Kalau ahli hanya menjelaskan mengenai unsur normanya saja. Oke. Nah, tapi untuk sampai kepada proses itu, maka seorang sarjana hukum, baik dia mahasiswa sarjana hukum ataupun sudah lulus menjadi sarjana hukum dan berpraktek, baik sebagai pengacara maupun sebagai jaksa ataupun sebagai hakim, ya, maka harus memahami dulu setidaknya empat prinsip dasar dari ahli itu sendiri. Ya. Ada konsep mengenai keterangan ahli, saksi ahli, gitu ya, walaupun dalam praktek istilah saksi ahli itu suka dihindari. Ya, hakim, jaksa itu suka memanggil dengan kata ahli. Mereka mengatakan ahli itu bukan saksi, tapi memberikan keterangan keahlian. Nah, itu konsep-konsep yang masih debatable ya. Saya juga tidak dalam posisi setuju dengan istilah itu. Kemudian pengaturan tentang keterangan ahli itu sendiri. Ya. Esensi dari keterangan ahli itu sendiri dan eksistensinya. Ya. Esensi itu artinya hakikatnya, ya, hakikat dari ahli. Nah, eksistensi itu cara bekerjanya. Bereksistensi artinya seorang ahli akan bereksistensi ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, menjelaskan kapasitas dirinya, keahliannya apa, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu seorang ahli yang bereksistensi. Dia memunculkan kapasitas dirinya. Nah, 4 ini harus jadi pegangan. Sehingga kita tahu nanti akan bertanya kemana. Nah, kalau kita nggak tahu eksistensinya ahli, misalnya dia ahli dalam hukum pidana, itu pun harus kita kejar lebih dalam. Dia hukum pidananya lebih dominan mana? Hukum pidana material atau hukum pidana formil? Ya. Tapi tidak dengan maksud untuk memisahkan. Kalau dia ahli hukum pidana material nggak mungkin tahu tentang formil. Dia tahu formil nggak mungkin tahu tentang material, nggak. Itu suatu kesalahan yang muncul hari ini. Kalau dia formil berarti dia nggak tahu material. Padahal formil dan material berasal dari undang-undang yang sama itu. Kalau dia tahu hukum material misalnya korupsi, ya, materialnya korupsi. Apakah bisa dikatakan dia tidak boleh berbicara soal formil? Ya, tidak bisa juga, ya, karena di dalam undang-undang korupsi itu ternyata juga ada hal formilnya. Gitu. Jadi orang yang mengatakan bahwa saya menguasai menguasai undang-undang tipikor, tindak pidana korupsi, dia tidak bisa mengklaim saya tidak mengetahui formilnya. Karena formilnya juga ada di undang-undang yang sama. Nah, kalau dia hanya mengatakan saya hanya mengetahui pidana material tentang tindak pidana korupsi, artinya dia tidak membaca undang-undangnya secara utuh. Atau misalnya saya hanya tahu fungsi dari KPK. Tapi ternyata dia tidak tahu bahwa di dalam undang-undang KPK juga ada formilnya. Nah, ini yang menjadi hal yang aneh ya dalam dunia akademik, juga hal yang aneh ketika dipisahkan. Orang itu hanya tahu material tapi nggak bisa formil, atau ada juga orang yang ada yang tahu formil tapi nggak tahu materialnya. Itu agak aneh kalau menurut saya. Ya, karena undang-undangnya itu kalaupun dia dibagi dua, ya, KUHP tersendiri, KUHAP sendiri, ketika dia menguasai KUHP, tentunya dia menguasai bagaimana menerapkan KUHP. Nah, bicara soal menerapkan, maka sebenarnya itu bicara hukum formil tuh. Nah, itu kan menjadi agak aneh kalau orang tidak tahu formil, cuma mengaku tahu material. Tapi orang juga aneh kalau dia hanya tahu formil, tapi nggak tahu materialnya. Tapi nggak aneh kalau misalnya saya hanya tahu korupsi, saya nggak tahu teroris.
Nah, itu nggak aneh kalau itu, karena memang itu bidang hukum yang didalami ya. Ada yang mengatakan saya ahli hukum IT. Kalau ditanya tentang korupsi, ya wajar dia nggak tahu karena dia sudah mendeklar dirinya sebagai ahli hukum IT, bukan ahli hukum pidana yang lain. Nah, itu eksistensinya harus dipahami. Kenapa saya menekankan di eksistensi? Saya ada pengalaman beberapa waktu yang lalu ya, dengan rekan saya berdua menjadi ahli di pengadilan Riau. Rekan saya itu sudah mendeklar dirinya sebagai ahli antropologi hukum. Ahli antropologi hukum, ahli bahasa hukum. Tapi pertanyaan yang diajukan justru diminta untuk menguraikan unsur. Nah, itu salah bertanya itu. Karena dia nggak paham eksistensi dari ahli yang hadir dalam persidangan. Nah, ini jadi perlu setiap kali Anda menghadirkan ahli, tolong diperdalam dulu. Dia ahli bahasa hukum, maka diperdalam pengetahuan Anda dalam hal bahasa hukum. Supaya antara proses bertanya dan proses menjawab itu saling berdialektika, ya, saling sambung menyambung sehingga menjadi diskusi yang menarik dalam persidangan. Oke, kemudian kita masuk ke konsep. Ya. Konsep ini bisa muncul dari konsep undang-undang, artinya juga diatur dalam undang-undang, tapi juga bisa muncul dari doktrin-doktrin. Ya. Misalnya salah satu doktrin yang mengatakan seseorang ahli itu adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus baik teoritis maupun terapan. Ya. Kalau teoritis saya yakin kita semua sudah punya pemahaman yang sama ya, bahwa ahli itu pasti didominasi oleh profesi dosen. Nah, tapi di sini ada ahli terapan. Ya, ahli terapan ini banyak juga sebenarnya. Ya. Saya pernah mendapat cerita di, ya, bukan pengalaman langsung, tapi cerita gitu ya, cerita dari teman bahwa di pengadilan di Jogja dulu pernah menghadirkan seorang ahli yang tidak memiliki basic keilmuan, ya, tapi ternyata dia memiliki basic aplikasi terapan. Dia punya kemampuan secara praktik mengenai konvensi-konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam ranah praktik. Nah, itu bisa dijadikan ahli. Atau terapan juga bisa dikatakan misalnya untuk ahli-ahli yang sifatnya dalam ruang lingkup hukum alam. Dalam ruang lingkup ilmu alam. Dokteran forensik, gitu ya. Untuk mengeluarkan visum et repertum misalnya. Itu ahli-ahli terapan loh. Atau ahli IT itu sendiri juga dia terapan. Tapi bukan berkaitan dengan teoritisnya. Tapi untuk misalnya menerangkan aplikasi tertentu, ya, software-software tertentu. Ya. Dalam ilmu hukum dikenal dia sebagai ahli terapan. Tapi kalau dia ditarik ke ilmunya sendiri, sebenarnya juga dasarnya adalah teoritis. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian konsep lain yang perlu dipahami bahwa keahlian khusus tersebut ini juga diatur dalam undang-undang ya, diatur dalam KUHAP, harus dinyatakan di depan persidangan. Nah, jadi ketika Anda mendengar seseorang menyampaikan sesuatu berdasarkan ilmunya ya, di luar persidangan, itu tidak bisa disebut sebagai pendapat ahli. Ya. Karena pendapat ahli atau keterangan ahli itu hanya ada di dalam persidangan. Tapi di luar persidangan, dia tidak mendapat label sebagai ahli.
Nah, hal lain yang juga perlu dipahami untuk menunjang keahlian khusus tersebut ya dibuktikan dengan pendidikan, ya, kemudian karya ilmiahnya, surat tugasnya, dan CV-nya. Ini dalam hal kaitannya ahli itu seorang dosen. Nah, agak miris hari ini ya kalau kaitannya dengan ahli itu seolah-olah dia harus gelar doktor, seolah-olah kita bisa bandingkan antara seorang dosen yang baru bergelar S2 ya, atau master, tapi pengalamannya mengajar 30 tahun lebih ya, dalam bidangnya. Ya. Bandingkan dengan seseorang yang sudah memperoleh gelar S3, ya, doktor ilmu hukum misalnya, tapi pengalaman mengajarnya baru misalnya 2 tahun, 3 tahun, gitu ya. Pengalaman mengajar ya baru 2 tahun, 3 tahun. Bukan dia jadi dosennya, tapi pengalaman mengajarnya 2 tahun atau 3 tahun. Nah itu kalau kita bandingkan, maka saya secara pribadi justru lebih akan merujuk kepada dosen yang bergelar master S2 dengan pengalaman mengajar sudah puluhan tahun. Karena dia pasti menguasai hal-hal detail ya, dalam teori-teori yang diajarkan di kampus. Dibandingkan seorang doktor yang baru mengajar setahun 2 tahun tapi sudah punya doktor gitu ya. Itu justru agak berbahaya itu kalau menjadi ahli. Karena nanti keakuannya, egonya itu muncul dia bukan sebagai ahli tapi sebagai doktor. Nah, itu yang agak berbahaya. Jadi saya lebih menyarankan kepada rekan-rekan nanti kalau berpraktek gitu ya, ingin mencari ahli, setidaknya antara gelar dengan pengalaman mengajar itu punya korelasi yang cukup signifikan. Tapi bisa saja dia baru bergelar doktor, baru mengajar, cuma karya ilmiahnya jauh sudah lebih dulu muncul sebelum dia menjadi doktor atau sebelum dia menjadi dosen. Itu bisa kita tracking tuh dari karya ilmiahnya. Dan dari karya ilmiahnya itulah kita bisa akan tahu sebenarnya orang ini punya keahlian di mana. Jadi kalau karya ilmiahnya itu isinya belentang-belentong, gitu ya, orang Jawa ngomongnya belentang-belentong. Apa ya belentang-belentong itu tambal sulam campur aduk lah gitu ya. Dia nulis buku hukum pidana, nggak lama dia nulis tentang hukum perdata, nggak lama dia nulis hukum kepalitan, terus nulis hukum Islam gitu ya. Nah itu nggak jelas itu keahliannya itu. Dia ahlinya di mana? Tapi bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa orang yang menulis hukum pidana secara konsisten terus-menerus bukan berarti dia tidak tahu hukum perdata. Ini yang sering dinafikan oleh hakim-hakim di Indonesia. Ketika kita berbicara misalnya apakah perbuatan ini punya anasir antara perbuatan pidana dengan perbuatan perdata, seolah-olah kita tidak boleh menjelaskan hal-hal basic dalam hal perdataan. Contoh misalnya, mengenai 1320, ya, sepakatan. Itu tidak mungkin seorang sarjana hukum nggak tahu. Dan itu nggak perlu gelar doktor. Untuk menjelaskan 1320 itu nggak perlu gelar doktor. Cukup SH. Kenapa? Karena mata kuliah hukum perdata itu adalah mata kuliah wajib yang harus kita ambil. Dan kalau kita mau lulus, itu nggak boleh D. Itu. Mata kuliah wajib itu nggak boleh D. Minimal C. Nah, kalau kemudian ada hakim mengatakan dalam hal-hal yang basic dalam hukum perdata, kemudian kita tidak boleh berbicara tentang itu, atau setidaknya menyinggung ya secara basic bahwa 1320 itu adalah maksudnya ini gitu ya. Kemudian 1330 itu ini, 1338 itu ini gitu. Misalnya itu kan pasal-pasal basic tuh. Ya. Yang sarjana hukum baru lulus sudah harus tahu. Nah, ketika hakim melarang kita berbicara itu, maka sebenarnya patut dipertanyakan. Ya. Dulu waktu S1, hukum perdatanya dapat apa itu?
Atau dia lupa kalau dia nggak ngambil hukum perdata, dia nggak bisa jadi sarjana hukum. Kalau penyidik nggak tahu itu wajar, ya, karena memang penyidik belum tentu sarjana hukum. Tapi kalau jaksa itu pasti sarjana hukum, hakim itu pasti sarjana hukum. Jadi dulu dia pasti tahu tuh mata kuliah PIH, mata kuliah hukum perdata, mata kuliah hukum acara perdata, karena itu mata kuliah wajib semua itu. Kalau itu nggak diambil, mereka nggak jadi sarjana hukum. Nah, itu yang hari ini saya sangat terusik ya dengan pandangan-pandangan berkaitan dengan hal-hal basic kita nggak boleh ungkapkan. Kecuali kalau sudah masuk ke hal yang lebih mendalam, ya filosofi dari hukum perdata misalnya. Nah itu ya saya akan mengatakan saya nggak menguasai yang itu. Itu perlu pemahaman lebih lanjut pada tingkat master ataupun tingkat S3. Nah jadi itu eksistensi itu nanti juga akan berkorelasi dengan gelar karya ilmiah surat tugas. Nah yang saya katakan tadi di sini perlu dipahami eksistensi dari seorang ahli dari karya ilmiah. Sebelum ketemu itu kalau bisa minta CV-nya dulu, ya. Karena dari CV itulah cerminan seorang ahli itu akan mengaku ahli apa. Juga demikian nanti dengan gelar. Gitu. Karena ada gelarnya SH, MM, gitu ya. Kemudian doktornya MM juga misalnya, jadi ahli ilmu hukum misalnya, ahli hukum pidana. Walaupun dia ngajar di S1 di Fakultas Hukum, itu nggak bisa disebut ahli. Karena master dan S3-nya bukan hukum. Coba Anda perhatikan nanti ya di nomenklatur fakultas ya, prodi. Itu kan prodi Fakultas Hukum, bukan Fakultas Ilmu Hukum. Karena Fakultas Hukum itu berarti hasil outputnya adalah lebih banyak ke ranah praktisi. Tapi bandingkan dengan S2 dan S3. Program Magister Ilmu Hukum. Ada ilmunya. Program Doktor Ilmu Hukum. Ya, ada ilmunya. Jadi S2 dan S3 memang itu ranahnya ranah keilmuan. Ranah ilmuwan di situ. Ya, bukan ranah praktisi, tapi ranah keilmuan. Makanya ada kata ilmunya di situ. Nggak ada program Magister Hukum, itu nggak ada. Pasti program Magister Ilmu Hukum, program Doktor Ilmu Hukum. Ya. Karena S2, S3 itu diarahkan menjadi ilmuwan. Nah itu eksistensi dari ahli kaitannya dengan konsep. Kemudian pengaturannya, ya pengaturan nanti bisa baca sendiri di KUHP ya. Pengaturannya ada di KUHP itu. Ya, pasal 1 angka 28 itu konsepnya, ya. Konsep dari KUHP. Kemudian 184 ayat 1 keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Pasal 186 KUHP itu keterangan ahli yang diucapkan dalam persidangan dianggap sebagai keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian ya dalam persidangan. Kemudian kita bicara mengenai esensinya. Kalau tadi sudah konsep, pengaturan, esensi. Nah, hakikat esensi itu sebenarnya hakikat. Ya, hakikat dari keterangan ahli ataupun saksi ahli itu adalah membuat terang suatu peristiwa pidana. Membuat terang suatu peristiwa pidana ini bukan dalam konteks ia melakukan pembuktian, ya seperti konsepnya penyidikan gitu ya. Tapi dalam arti ada suatu peristiwa yang kemudian memiliki korelasi dengan teori-teori yang ia kuasai terhadap peristiwa itu, terhadap norma hukum itu dan terhadap peristiwa itu. Sehingga tugasnya ahli adalah membantu ya para penegak hukum, baik itu hakim, lawyer maupun penuntut umum untuk menerangkan korelasi antara unsur pasal yang didakwakan dengan fakta konkret yang muncul dalam persidangan itu memiliki hubungan sehingga
bisa disimpulkan bahwa suatu peristiwa itu adalah peristiwa pidana. Dan seseorang atau terdakwa yang dihadirkan itu bisa ditentukan nasibnya, ya, statusnya, apakah dia dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Ya. Jadi membuat terang suatu peristiwa pidana itu membuat terang bukan berarti membuat ingin mengatakan bahwa iya benar ini peristiwa pidana, enggak. Ya, yang saya maksud dengan membuat terang suatu peristiwa pidana itu adalah bahwa ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Karena konsep peristiwa pidana itu sendiri sudah muncul semenjak penyelidikan, ya. Ketika penyelidikan itu berjalan, tujuan dari penyelidikan adalah menemukan peristiwa pidana. Hanya menemukan peristiwa pidana untuk mengatakan ya ini peristiwa pidana. Ya, kemudian masuk ranah pembuktian di ranah penyidikan, ya, untuk menentukan tersangkanya, di ranah penuntutan untuk menentukan terdakwanya, di ranah pengadilan untuk menentukan dia menjadi terpidana. Tapi itu bisa diartikan, ya, dalam konteks persidangan membuat terang itu bisa kita mengatakan iya ini peristiwa pidana, iya ini peristiwa bukan pidana. Jadi ahli tidak di frame untuk mengatakan hanya ini peristiwa pidana. Tapi ahli punya kebebasan untuk mengatakan ini bukan peristiwa pidana. Nah, itu esensinya di situ. Pendapat itu hanya bisa muncul jika seorang ahli itu menerangkan secara teoritis. Nah, ini agak jadi persoalan juga karena teoritis itu seringkali disandarkan hanya kepada teori-teori ataupun doktrin-doktrin yang sudah umum digunakan, ya, dalam setiap proses persidangan pidana. Nah, ahli di sini, kenapa saya katakan di awal harus mengetahui fakta konkretnya, karena setiap peristiwa itu berbeda, unik, ada hal yang unik, gitu ya. Saya tidak memungkiri bahwa ada hal yang sama, gitu ya, tapi tetap ada hal yang unik. Hal yang unik itulah yang membutuhkan keterangan ahli. Kalau hal-hal yang umum, saya yakin mungkin semua penegak hukum pasti sudah tahu. Tapi kalau hal-hal yang unik yang muncul dalam fakta konkret, itu yang perlu mendapat penegasan secara keilmuan. Nah, kemudian eksistensinya tadi, ya, menyampaikan pendapat ahli. Dan ternyata pendapat ahli itu kalau secara KUHAP, ya, secara KUHAP ahli itu bisa bereksistensi itu hanya di dua ranah, itu, ya, penyidikan dan pengadilan, sidang pengadilan. Tapi hari-hari ini saya sering sekali mendapat permintaan dari rekan-rekan penyelidik, gitu ya, dalam ranah penyelidikan untuk meminta keterangan ahli dengan alasan apakah memang pandangan teman-teman penyelidik itu sudah firm belum bahwa peristiwa pidananya sudah muncul. Ya, saya sering komplain sama teman-teman penyelidik, ya. Ngapain sih minta ahli dalam proses penyelidikan? Itu kan kemampuan interpretasi dari penyelidik dalam melihat fenomena, ya. Bahwa itu bisa salah nanti di dalam penyidikan, itu bukan hal yang memalukan tuh, karena memang KUHAP sudah menyediakan instrumen SP3. Dan salah satu alasan dari SP3 adalah bukan peristiwa pidana. Salah satu alasannya. Artinya apa? Penyelidik itu boleh salah dalam menentukan ini peristiwa pidana atau bukan. Dia boleh salah. Kalau dia ingin mengatakan bahwa dalam proses kesimpulan dari ranah penyelidikan bahwa ini peristiwa pidana, kemudian dalam ranah penyidikan ternyata berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan segala macamnya disimpulkan ini bukan peristiwa pidana,
bukan berarti penyelidiknya salah. Karena memang di dalam KUHP itu proses penyelidikan itu tidak boleh mengumpulkan alat bukti. Makanya teman-teman penyelidik menggunakan istilah dalam pemeriksaannya itu wawancara atau klarifikasi, ya, bukan BAP, BAW biasanya, berita acara wawancara, bukan berita acara pemeriksaan. Nah, munculnya instrumen SP3 di dalam ranah penyidikan dengan alasan bukan tindak pidana, ya, bukan merupakan tindak pidana, itu merupakan satu sinyalemen atau satu isyarat bahwa penyelidik boleh salah, ya, dan mungkin juga bisa salah gitu, untuk menentukan bahwa perkara yang sedang dilidik itu ternyata bukan peristiwa pidana, ya, karena memang perlu kita pahami dalam ranah lidik itu tidak ada pengumpulan alat bukti. Pengumpulan alat bukti itu ada di ranah penyidikan, dan ranah sidik. Makanya dalam ranah sidik ada instrumen SP3. Itu pola pikir yang harus dibangun seperti itu. Jadi seharusnya teman-teman di ranah penyelidikan itu tidak perlu meminta ahli. Ini idealismenya seperti itu. Ya kalau pragmatismenya sih ya mereka minta ahli ranah penyelidikan, ya untung di saya karena dibayar gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi secara teoritis sebenarnya nggak perlu ahli dalam ranah penyelidikan karena memang itu justru mendegradasi kompetensi dari kemampuan penyelidik untuk melakukan interpretasi, penafsiran terhadap hasil dari wawancara. Nah, ini soal kan juga sebelum naik ke ranah sidik ada proses gelar perkara itu. Ya, ada proses gelar perkara untuk melakukan verifikasi bahwa hasil kerja dari penyelidik yang mengatakan ini peristiwa pidana itu sudah sesuai dengan keilmuannya. Bukan sudah sesuai dengan fakta, bukan. Karena fakta itu hanya diungkap dalam ranah sidik. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Tapi hari ini ya ahli itu sering memberikan keterangannya di ranah penyelidikan, ranah sidik, dan pengadilan. Nah, ini yang terakhir, yang keempat tadi ya, yang saya jelaskan di awal, pendapat tersebut berdasarkan norma dan fakta konkret. Ya, cuma memang akhirnya ada semacam kayak sentimen gitu ya. Kalau ahli tahu fakta konkret berarti ahli memihak. Nah, itu nggak seperti itu sebenarnya. Makanya dalam persidangan itu saya selalu, sebelum masuk ke persidangan, saya selalu wanti-wanti bahwa pendapat ahli bisa berubah ya dalam proses persidangan ketika dalam proses pemeriksaan ahli muncul fakta yang tidak diungkap oleh pengacara. Sering banget tuh saya wanti-wanti. Ingat ya, pendapat saya bisa berubah jika nanti jaksa mengajukan fakta baru ya, yang tidak diomongkan oleh lawyer. Dan selalu saya katakan, kalau ada fakta baru dan Anda nggak setuju, Anda bantah dengan mengajukan pertanyaan baru ya, terhadap fakta tersebut. Nah, ini sebenarnya ini yang menjadi menarik ya dalam proses pemeriksaan di persidangan tuh, ini yang menjadi menarik ya, dialektikanya ya antara lawyer, ahli, penuntut umum, dan hakim itu menjadi menarik di situ, dan sangat memicu adrenalin itu ya. Karena ahli akhirnya harus dipaksa berpikir secara cepat ya untuk menemukan solusi-solusi pada hari itu juga. Oke. Jadi ini proses ini juga bisa digunakan oleh teman-teman penuntut umum nantinya kalau ingin mengeksplorasi seorang ahli dalam proses persidangan. Nah, ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Baik dari si lawyer maupun dari penuntut umum, bahkan dari hakim. Yang pertama adalah cobalah berpikir secara abstraksi terlebih dahulu. Nah, ini yang cuma kalau ini dilakukan saya agak khawatir nanti ahlinya apakah juga menguasai abstraksi itu atau tidak. Abstraksi itu isinya antara lain politik hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Juga di dalam proses pengajaran di fakultas-fakultas hukum ini juga jadi masalah.
Masalahnya apa? Karena seluruh mahasiswa hukum, ya, saya dulu pernah mengajar di 5 kampus, gitu ya. Paling tidak saya punya 5 fakta. Ya. Karena saya ngajar di 5 kampus, saya menjadi mengetahui 5 fakta, ya, dalam proses pengajaran. Karena saya selalu berdialog dengan mahasiswa-mahasiswa tentang ilmu-ilmu hukum, gitu ya, tentang undang-undang khususnya. Ternyata dosen-dosen hukum pidana itu kalau mengajarkan undang-undang tertentu, ya, entah itu korupsi atau apapun yang terdiri dari undang-undang, gitu ya, itu seringkali mengabaikan konsideran menimbang. Ya, kalau undang-undang paling atas itu kan ada undang-undang nomor sekian, gitu kan, terus bawahnya konsideran, menimbang, konsideran, mengingat. Ya, konsideran, menimbang, itulah politik hukumnya ada di situ. Landasan filosofisnya ada di situ, landasan sejarahnya ada di situ, landasan teleologisnya ada di situ. Teleologis itu tujuan, ya, tujuan undang-undang itu disahkan dan tujuan undang-undang itu diundangkan, itu ada di konsideran menimbang. Nah, sehingga proses verifikasi terhadap batang tubuh dari undang-undang, mulai dari pasal 2, ya. Kenapa saya katakan mulai dari pasal 2? Karena pasal 1 itu biasanya konsep-konsep. Kalau di KUHP itu kan gitu, penyidikan adalah, ahli adalah, nah itu konsep-konsep. Jadi batang tubuh yang dimulai dari pasal 2 sampai pasal terakhir, itu verifikasinya bukan kepada doktrin, ya, bukan kepada keahlian seseorang, gitu ya, tapi verifikasinya itu langsung ditarik kepada konsideran menimbang. Sudah sesuai belum pasal itu? Kadang begini juga, pasal itu sudah sesuai dengan konsideran menimbang, implementasinya sudah sesuai belum, ya, dengan konsideran menimbang. Hari ini ada perdebatan di dalam di dalam grup, ya, Mahupiki, ya, di grup saya itu tentang apakah bisa diuji tindakan hukum penyelidik melalui pra-peradilan. Ya. Kalau kita hanya mengacu pada normatif, ya, norma-norma yang ada dalam pasal 2 hingga akhir, maka sudah bisa dipastikan bahwa tindakan hukum penyelidik itu bukan merupakan objek dari pra-peradilan. Ya. Bukan merupakan objek dari pra-peradilan. Nah, tapi kemudian, itu kita bicara normatifnya dulu. Ya. Tapi kemudian, kalau itu kita tarik ke konsideran menimbang, khususnya yang A, gitu ya, yang berdasarkan Pancasila dan hak asasi manusia, itu kan sangat abstrak. Pancasila itu abstrak, hak asasi manusia itu abstrak. Kemudian ditarik ke konsideran menimbang huruf C tentang sikap dari penegak hukum, sudah sesuai belum dengan undang-undang, dengan kewenangannya. Nah, maka sebenarnya konsideran itu menginginkan setiap perbuatan itu, setiap pelaksanaan jabatan, pelaksanaan kewenangan itu memiliki upaya pengujian. Sudah sesuai kewenangan atau belum? Ya. Konsideran huruf C itu mengatakan seperti itu. Ya. KUHP itu bertujuan melakukan pembinaan terhadap sikap aparat penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya berdasarkan undang-undang. Sesuai fungsi. Nah, kalau tidak sesuai, bagaimana cara mengujinya? Kan begitu, menjadi dialektikanya menjadi seperti itu. Kalau sesuai fungsi, berarti kan ada yang tidak sesuai dengan fungsi. Nah, yang tidak sesuai dengan fungsi itu gimana ngujinya? Nah, di KUHP melalui pasal 77 diperluas dengan putusan MK 21 memang membatasi objek pengujian pra-peradilan. Tapi pasal itu, saya bisa mengatakan pasal itu tidak mengikat secara absolut kalau diuji dengan konsideran menimbang. Ya. Kita bisa berpikir secara positivistik misalnya. Oh, ini kan pasalnya nggak ngatur. Oh iya, memang.
Pasal 77 nggak ngatur itu. Ya. Tapi coba diperhatikan konsideran menimbang. Antara konsideran menimbang dengan pasal 77 kan sama-sama dalam satu undang-undang. Juga sama-sama bersifat positivistik. Artinya konsideran itu juga mengikat secara positif, secara juga memiliki logika apa yang positivistik. Dia juga berlaku itu. Dia juga merupakan hukum yang berlaku. Kalau sama-sama hukum yang berlaku, antara pasal 77 dengan konsideran menimbang, mana yang lebih tinggi? Saya mengatakan justru konsideran menimbang. Dia norma yang lebih tinggi justru dibanding pasal-pasal itu. Nah, ini abstraksi politik hukumnya, abstraksi filosofisnya itu yang perlu ditanyakan kepada ahli ya, untuk dimintakan klarifikasinya. Bagaimana penjelasan ahli? Nah, setelah itu ditanyakan, ya, maka tadi perlu adanya suatu ilustrasi terhadap kronologis ya, yang fokus kepada data dan fakta. Data itu alat bukti yang empiris. Artinya alat bukti yang ada di dalam pasal 184 ayat 1. Ini suratnya, ini dokumennya, ini dikinya. Nah, fakta itu adalah peristiwa yang terungkap di dalam proses persidangan. Jadi Anda tidak bisa mengungkapkan fakta yang belum terungkap dalam proses persidangan. Jadi belum ada saksi yang mengatakan itu. Mungkin Anda dengar tadi waktu di kantin terbawa ke ruang sidang gitu ya. Nah, itu bukan fakta itu. Fakta itu hanya yang sudah terungkap dalam persidangan. Karena baik kesaksian, keterangan saksi maupun keterangan ahli itu hanya dianggap memiliki kekuatan hukum, mengikat ya, atau memiliki kekuatan hukum pembuktian gitu ya. Itu hanya ketika dinyatakan depan persidangan, bukan di kantin. Ya. Bukan, walaupun kantinnya dalam ruang dalam gedung pengadilan ya, tapi yang dinyatakan dalam ruang persidangan yang merupakan satu fakta hukum. Yang di luar itu adalah fakta sosial. Nah, kemudian tolong dielaborasi ya. Pengetahuan kita soal unsur pasal dengan data dan fakta konkret tadi untuk ditanyakan. Nah, ini terkadang begini. Pertanyaan dari lawyer itu justru bertanya mengenai, coba ahli jelaskan isi dari pasal 378. Itu hal yang nggak perlu ditanyakan itu sebenarnya. Ya, itu bukan pertanyaan, itu ngetes namanya. Karena isi pasal 378 itu tinggal dibaca. Bahwa memang ada ahli yang hafal persis titik komanya, itu iya, saya tidak bisa dipungkiri itu. Tapi banyak juga ahli yang tidak hafal secara titik koma gitu. Karena mungkin kegiatan dia sehari-hari tidak cuma mengajar pasal itu. Kenapa penyidik menjadi lebih hafal isi pasal 378 dibanding dosen? Karena yang diajar dosen itu hari-hari banyak. Dan dia nggak cuma diajar dosen itu nggak cuma sekedar norma, tapi juga asas, juga filsafat gitu kan. Bahkan kalau yang sudah menyenangi atau menggandrungi filsafat itu jarang bahas norma itu. Nah, jadi kalau mengenai pasal, saran saya untuk dibacakan, ya, dibacakan kembali. Pasal 378 berbunyi seperti ini, dijelaskan gitu ya. Nah, baru nanti ahli akan melakukan abstraksi terhadap pasal itu, ya, akan melakukan distilasi itu penguraian untuk menemukan unsur-unsur pasalnya, ya, menurut pendapat ahli. Nah, yang unik di sini kadang-kadang gini, menurut pendapat ahli itu sering dikejar pendapat ahli itu berdasarkan pendapat siapa gitu. Nah, itu ya bukannya tidak salah pertanyaan itu. Ya benar-benar saja ya. Tapi ahli itu punya pendapat sendiri
yang mungkin menyimpang, bukan menyimpangi, melampaui dari pendapat-pendapat yang terdahulu. Karena yang dibaca oleh seorang ahli itu bukan cuma pendapat dia. Ya. Saya nggak cuma baca pendapatnya Mulyatno, saya nggak cuma baca pendapatnya Susilo, saya nggak cuma baca pendapatnya Andi Hamzah, tapi ada pendapat-pendapat lain gitu. Ya. Bahkan mungkin ada pendapat orang di luar hukum yang memberikan pengaruh terhadap pola penalaran saya terhadap pasal tersebut misalnya. Sehingga memunculkan pendapat yang berbeda. Yang penting dikejar itu adalah pendapat ahli ketika dia mengungkapkan pendapat itu, maka kejar argumentasinya. Argumentasi itu alasannya. Ahli misalnya gini, ahli mengatakan bahwa unsur rangkaian kata bohong itu adalah ini. Nah, apa argumentasi ahli bisa memunculkan pendapat ini? Ya. Nah, itu yang perlu dikejar tuh. Alasannya perlu dikejar. Sehingga nanti akan memberikan pengetahuan baru bagi hakim, akan memberikan pengetahuan baru bagi jaksa, bahwa dengan pendapat ahli ini, ya, konstruksi argumentasinya seperti ini. Nah, itu menjadi penting untuk mengungkapkan konstruksi argumentasi. Karena terkadang hakim itu, dia nanti tidak bertanya kepada pendapat kita sebagai ahli. Dia akan bertanya anasir-anasir yang ada di dalam konstruksi argumentasi. Yang akan dikejar di situ. Karena ketika itu ada hal yang baru, hakim itu kepengen tahu. Mengapa ini bisa disambung ke sini? Apa dasarnya? Ya, apa alasan-alasan lain mengapa ini bisa disambung menjadi satu konstruksi argumentasi yang muncul pendapat, ya, apa yang memunculkan dari pendapat ahli terhadap unsur rangkaian kata bohong misalnya. Nah, itu hal-hal yang harus diperdalam, ya, dari yang perlu dipertanyakan kepada ahli. Nah, yang terakhir adalah seolah-olah kalau kita masuk pada ranah pokok perkara dalam persidangan, ya, seolah-olah kita tidak boleh lagi mempermasalahkan formilnya, seolah-olah, ya. Jadi ada beberapa hakim yang melarang saya untuk menjawab pertanyaan yang bersifat formil, karena dianggap itu sebagai ranahnya pra-peradilan. Kemudian waktu itu saya mengatakan itu ranah formil, tapi bukan ranah pra-peradilan. Karena ranah pra-peradilan sudah dibatasi. Nah, untuk ranah formil yang bukan ranah pra-peradilan, kemana harus dipertanyakan? Mau tidak mau harus dalam persidangan pokok perkara. Karena formil itu menjadi satu landasan pondasi bagi berdirinya pokok perkara secara utuh. Jadi kalau pondasinya goyang, ya ada kecacatan di situ, maka pokok perkaranya itu tidak dapat berdiri dengan baik, tidak dapat berdiri dengan sempurna. Itu sebabnya formil selalu harus dipertanyakan. Nah, persoalan formil itu juga tidak harus berada di dalam ranah pokok perkara, ya, karena di KUHP juga kita ahli itu bisa memperdalam atas pertanyaan-pertanyaan yang mempermasalahkan dakwaan. Karena di dakwaan itu hanya ada dua jenis putusan. Terhadap syarat formil, pasal 43 ayat 2 huruf A, maka jenis putusannya adalah dakwaan tidak dapat diterima. Terhadap pasal 143 huruf A, ayat 2 huruf B, tentang dakwaan cermat jelas lengkap, maka putusannya adalah dakwaan dapat dibatalkan, ya, atau dakwaan batal demi hukum, ya. Nah, tapi doktrin yang muncul sekarang, khususnya di beberapa buku ajar yang sifat klasik gitu, ya, untuk menguji dakwaan tidak dapat diterima, ya, dakwaan batal demi hukum dalam suatu putusan sela, itu selalu ditolak. Karena doktrin mengatakan
sebaiknya itu diuji secara bersama-sama sehingga muncul dalam putusan akhir. Doktrinnya mengatakan seperti itu. Ya, terlepas saya setuju atau tidak setuju, ya itu yang banyak dipakai sekarang. Ya. Jadi kalau minta dakwaan batal demi hukum itu selalu di putusan selah ditolak karena dianggap sudah masuk pokok perkara. Nah, kalau sudah masuk pokok perkara, artinya kita juga bisa mempermasalahkan formilnya. Formil dari dakwaan itu. Formil dan material dari dakwaan itu. Sehingga ada beberapa putusan, di putusan akhir, ya justru lucu sebenarnya. Ya. Di putusan akhir, itu justru muncul amar putusan yang mengatakan dakwaan tidak dapat diterima. Padahal sebenarnya itu bagian dari putusan selah itu. Tapi putusan selah hari ini, itu seolah-olah hanya memutus untuk masalah kompetensi mengadili. Hanya itu seolah-olah seperti itu. Ya, padahal KUHP menyediakan putusan selah itu bisa dakwaan batal demi hukum atau dakwaan tidak dapat diterima sebagai konsekuensi dari adanya eksepsi yang diterima. Nah, kalau ditolak bagaimana? Maka konsekuensinya proses eksepsi tersebut harus diterangkan di dalam pokok perkara untuk membuktikan bahwa memang dakwaannya tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Nah, tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap itu sebenarnya bagian dari hukum acara tuh, karena dia akan berbicara mengenai bagaimana melakukan penafsiran terhadap alat bukti, ya, sehingga memunculkan jenis pidana yang ingin ditetapkan dalam dakwaan dan tuntutannya. Nah, sehingga saya selalu mendorong teman-teman, ya, dalam ranah persidangan, pokok perkara, gitu ya, tetap permasalahkan hukum formilnya. Bisa jadi Anda tetap kalah dalam tingkat pertama, ketika Anda mengatakan hukum formilnya salah, ya, ditolak oleh hakim tingkat pertama. Tapi juga bisa jadi pendapat Anda itu dimenangkan di tingkat kasasi, gitu ya. Karena pernah ada peristiwa, ya, dalam putusan pengadilan, gitu ya, penggeledahan, ya, penyitaan dan penggeledahan terhadap seorang pelaku tindak pidana, ya, masuk penyidik ke dalam menggeledah, menyita, tapi ternyata orang yang akan ditangkap dan dijadikan tersangka itu dalam posisi tidur. Nah, hakim pada pokok perkara justru mengatakan, oh, tidak sah penggeledahan penyitaannya. Akhirnya belum masuk ke pokok perkara, dakwaannya dibatalkan. Karena terbukti dalam proses penggeledahan dan penyitaan tidak sah secara hukum. Bahkan itu ranahnya penyidik, ranahnya prapit tuh. Ya, tapi karena mungkin dia tidak mengajukan prapit, dia serang di pokok perkaranya. Dan itu banyak peristiwa-peristiwa formil yang dipermasalahkan dalam pokok perkara. Disertasi saya membahas soal itu. Ya, penjebakan tidak sah, gitu ya. Itu ada dalam disertasi saya, ya, di Jayabaya. Itu bisa dibaca nanti. Oke, nah kemudian hal-hal yang tidak boleh dipertanyakan. Yang pertama adalah jangan pernah meminta kepada ahli untuk menyimpulkan, memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan salah atau tidak salah kliennya atau terdakwa, ya, baik jaksa maupun lawyer, jangan menanyakan kesimpulan. Bagaimana pendapat ahli tentang peristiwa ini? Salah atau tidak? Ya? Jangan seperti itu, karena itu ranahnya hakim. Ya. Kalau hakim nggak protes, saya yang protes biasanya. Oh, saya nggak mau jawab itu ranahnya hakim. Saya hanya menjawab secara teori, ini nggak benar. Secara teori, ini benar. Kemudian yang kedua, jangan lakukan pertanyaan yang diulang-ulang. Nanti jaksa sudah nanya, gitu ya, lawyer nanya lagi. Hal yang sama. Terkadang gini, lawyer itu ada mungkin yang hadir lebih dari dua, tiga atau empat. Nanti lawyer yang satu nanya A, ya sudah dijawab. Nanti lawyer misalnya yang kedua enggak, yang ketiga nanya A juga, jawab lagi. Yang keempat nanya A lagi. Nah, itu biasanya hakimnya marah tuh.
Itu kan sudah ditanyakan, kenapa ditanya berulang-ulang? Kan tadi sudah dijelaskan itu, ya. Nah itu hal yang jangan dilakukan. Itu bikin marah hakim aja. Yang ketiga, melakukan framing. Ya. Framing di sini artinya ketika memberikan ilustrasi, gitu ya, ada dua model nih, ada dua model. Ya, ketika memberikan ilustrasi, diilustrasikan itu sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena memang ahli pada hari itu hadir, dia hanya mendengarkan fakta dari sisi sebelah. Artinya kalau dia lawyer yang minta, maka dia hanya tahu fakta dari lawyer. Dia nggak tahu fakta dari jaksa. Nah, jaksa yang melakukan framing. Kan ini sudah melakukan ini, gitu kan. Dan sudah terbukti. Nah, jadi gimana menurut ahli, gitu kan? Sama lawyer juga begitu. Ya, ketika saya juga menjadi ahlinya jaksa, saya di framing oleh lawyer. Gitu. Ini seperti ini, gitu kan? Dia bermain kata-kata dalam pasal itu. Seolah-olah faktanya itu tidak seperti itu. Dia munculkan fakta yang tidak seperti itu. Nah, itu namanya framing. Nah, terhadap framing itu saya biasanya mengatakan, kalau ada framing seperti itu, Anda protes bahwa framing itu nggak benar. Nah, tapi dalam kenyataan yang terjadi, ketika saya jadi lawyer, jadi ahlinya untuk jaksa, ya, saya di framing oleh lawyer, jaksanya nggak protes. Saya jadi ahlinya lawyer, di framing oleh jaksa, lawyernya nggak protes. Ya, jadi dalam pengalaman saya menjadi ahli, tingkat kritisismenya sarjana hukum di Indonesia itu sangat rendah. Nah, yang terakhir adalah jangan berbantah-bantahan. Ini saya masukkan karena melihat fenomena di dalam ranah persidangan. Ya. Secara pribadi, saya justru suka berbantah-bantahan. Jadi saya punya kesempatan lebih banyak untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan. Saya punya kesempatan lebih banyak untuk menjelaskan argumentasi saya terhadap pendapat yang sudah saya keluarkan. Pada umumnya, hakim akan mengatakan bahwa ketidaksetujuan lawyer ataupun penuntut umum terhadap pendapat dari ahli sebaiknya dituangkan dalam pembelaan. Ya, kalau lawyer dituangkan dalam pembelaan, kalau ahli kalau penuntut umum dituangkan dalam tuntutan. Nah, ini sebenarnya suatu reduksi atas kemungkinan munculnya atau kesempatan para pihak untuk memperoleh pemahaman baru terhadap suatu peristiwa. Ya, tapi ini proses di-cut ya oleh hakim dan hanya dituangkan kalau lawyer dituangkan dalam pledoinya. Nah, ada teknik lain yang bisa digunakan, ya, yang bisa digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan ya, terhadap pendapat ahli. Ya. Teknik lain itu merupakan satu model pertanyaan ya, kepada ahli yang bersifat mengcounter dari jawabannya. Entah itu bisa kita masuk dari teori yang dikemukakan atau kita masuk juga dari munculnya dikemukakannya fakta-fakta yang belum terbahas oleh ahli. Jadi ahli kan bisa saja lawyer kan bisa saja membantah pendapat ahli yang ahli itu dihadirkan oleh penuntut umum. Ya. Jadi sesi hari ini jangan dipandang bahwa ahli itu hanya ahli dari lawyer, ya, tapi juga bisa jadi ahli dari penuntut umum. Ya, sehingga
bisa jadi lawyer itu menyatakan ketidaksetujuan dari pandangan ahli, tapi tidak dengan cara membantah, ya, dengan cara agak sedikit melingkar gitu ya, tidak langsung pada to the point, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki implikasi membatalkan pendapatnya ahli sebelumnya. Nah, itu memang akhirnya membutuhkan kejelian dan kemampuan dari seorang advokat dalam menggali pengetahuan yang dia miliki sebelumnya. Nah, memang nanti menjadi masalah kalau ternyata advokat atau penuntut umum atau bahkan hakim gitu ya, yang tidak memiliki pengetahuan terhadap teori yang dikemukakan itu, sehingga menjadi dialektikanya menjadi stagnan, jadi tidak mampu untuk mengeksplorasi pendapat dari ahli tersebut. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran mengenai proses bertanya ya di dalam pemeriksaan persidangan. Umumnya ketika penuntut umum ataupun lawyer yang bertanya terhadap suatu pasal yang diikuti oleh fakta kepada ahli, ya, itu seringkali fokus kepada bestandil deliknya, ya, fokus kepada delik intinya. Misalnya di sini, ya, pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan, ya, tindak pidana pemalsuan. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, pada umumnya pertanyaan itu diarahkan kepada bagaimana konstruksi argumen terhadap unsur membuat palsu atau unsur memalsukan surat. Pertanyaan berikutnya seringkali membandingkan apa yang menjadi perbedaan dari surat palsu dan memalsukan surat. Hampir semua pasal yang didakwakan, ya, itu selalu ditanya bestandil deliknya dulu. Intinya yang ditanyakan, perbuatan intinya, delik intinya yang ditanyakan. Ya. Padahal, ya, kalau lawyer itu jeli, gitu ya, ini ada perbedaan proses pembuktian. Apa perbedaannya? Bagi penuntut umum, ya, seluruh unsur di dalam pasal ini, seluruhnya itu wajib dibuktikan, ya, wajib dibuktikan. Karena tapi pasal ini kan sifatnya opsional, ya, yang misalnya dari sini, ya, dari yang dapat menimbulkan sesuatu hak, ya, dengan kemudian perikatan atau pembebasan hutang, berarti kan itu opsional, ya, berarti dia dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menimbulkan perikatan, dapat menimbulkan pembebasan hutang, ya, kemudian dapat diperuntukkan sebagai bukti, jadi itu opsional. Nah, salah satu, tapi itu unsur-unsur yang harus ditujukan kepada kepada terdakwa. Jadi misalnya penuntut umum fokus kepada unsur yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang, misalnya begitu. Nah, itu kan harus di statement di dalam dakwaannya, bahwa dengan adanya surat palsu atau memalsukan surat itu, maka orang itu terbebas dari hutang. Gitu. Nah, kemudian unsur yang lain.
Nah, penuntut umum itu diwajibkan untuk membuktikan ya, keseluruhan unsur. Nah, sedangkan lawyer itu diwajibkan untuk eh, membatalkan pembuktian dari penuntut umum pada salah satu unsur. Ya. Cukup salah satu unsur saja yang bisa dibatalkan oleh lawyer, maka secara keseluruhan dakwaannya batal. Ya. Jadi kalau misalnya barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan, maka kita harus tahu dulu ini fokusnya yang membuat surat palsu atau yang memalsukan. Ya, karena dua orang itu dua peristiwa itu berbeda. Nah, tapi kita misalnya penuntut umum fokus kepada membuat surat palsu, ya. Kemudian berarti kalimatnya menjadi barang siapa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan pembebasan hutang, ya. Nah, artinya barang siapa harus dibuktikan, membuat surat palsu harus dibuktikan, dapat menimbulkan pembebasan hutang juga harus dibuktikan walaupun itu sifatnya formil, ya. Artinya potensi kalau itu terjadi adanya surat itu maka hutangnya bebas. Nah, itu kita bisa buktikan saja salah satu, ya, dari lawyer gitu ya, bisa membuktikan salah satu bahwa unsur tersebut nggak terbukti, maka secara keseluruhan nggak terbukti. Nah, yang jadi persoalan ini adalah unsur barang siapa itu tidak pernah muncul dialektikanya dalam proses persidangan. Seolah-olah yang namanya barang siapa itu ya pokoknya dia orang bisa bertanggung jawab, waras gitu kan, tidak masuk kategori pasal 44 KUHP, ya, tidak dalam pengampuan dan segala macamnya, ya terpenuhi unsurnya. Tapi itu bisa kita gali kalau misalnya terjadi irisan antara hukum perseroan ya mengenai direksi dan manusia biasa misalnya. Itu bisa digali di situ, dibuktikan. Membuat surat palsu juga bisa misalnya itu sudah terpenuhi, berarti tinggal membuat surat palsu yang harus dibuktikan. Membuat surat palsu itu kategorinya apa? Bisa ditanyakan kepada ahli apa yang dimaksud dengan membuat surat palsu. Kemudian apa yang membedakan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat? Walaupun terkadang di dalam dakwaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat itu hampir sama dijelaskannya, padahal itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Ya. Membuat surat palsu itu artinya dalam satu surat ada keterangan yang palsu, entah itu isinya atau entah itu tanda tangannya. Sedangkan memasukkan surat itu artinya ada surat yang aslinya kemudian dipalsukan. Jadi forensiknya untuk membandingkan antara surat yang asli dan surat yang palsu. Kalau membuat surat palsu nggak perlu pakai surat yang asli. Ya. Cukup dilihat informasi di dalamnya itu palsu atau enggak. Nah itu sehingga membutuhkan kalau misalnya dalam surat palsu membutuhkan forensik ya berkaitan dengan palsunya suatu tanda tangan. Nah itu bisa digali lagi tuh, ya, bisa digali lagi mengenai unsur-unsur itu. Nah ini yang kemudian baik penegak hukum baik penuntut umum maupun advokat maupun hakim gitu ya bisa melakukan eksplorasi terhadap pasal unsur-unsur dalam pasal ini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa unsur dalam pasal ini itu hanya bersifat kata ya, bersifat mati kalau dia tidak disandingkan dengan fakta konkretnya. Jadi membuat surat palsu, nah, fakta konkretnya apa yang terjadi? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Yang membuat siapa? Ya. Karena membuat surat palsu ini bukan pekerjaannya orang lain, tapi terdakwa. Ini yang nanti harus dibedakan dengan pasal 266, ya, barang siapa menyuruh. Kalau yang ini, yang membuat si pembuatnya itu adalah terdakwa sendiri.
Yang menjadi persoalan nanti ternyata dalam 263 ini ada 2 orang. Ada 2 orang. Ada orang yang membuat, ya, ada orang yang berkepentingan. Jadi misalnya A dan B, ya. Si A itu berkepentingan untuk misalnya membuat surat yang isinya itu memunculkan, ya, suatu peristiwa hukum yang membebaskan dirinya dari hutang. Misalnya begitu, ini misal. Ya. Tapi yang buat suratnya bukan A, B yang buat suratnya. Ya kan? Nah, kalau dia membuat surat palsu, dia nggak perlu surat aslinya. Cukup dia buat surat sendiri, tapi isinya palsu. Nah, di dalam ranah praktek, ya, itu akan dilihat nanti kaitannya dengan surat itu tertuang dalam apa? Surat biasa atau diklasifikasikan sebagai akta otentik. Misalnya ini, akta. Gitu ya. Nah, tapi ini akan menjadi dilematis, ya. Ketika ternyata yang membuat A, maka pembuatnya adalah A. Gitu ya. Yang membuat A. B. Jadi A yang menyuruh. Gitu. Kalau digunakan 55, ya, kalau digunakan 55, maka A sebagai penyuruh, B sebagai orang yang disuruh. Nah, sebagai orang yang disuruh, gitu kan, dalam doktrin klasik itu tidak dapat dipidana itu. Ya. Ada minus manistra gitu ya. Karena ada orang yang disuruh. Nah, kalau dia pakai 55 dengan dengan konstruksi berpikir antara penyuruh dan disuruh, maka harusnya menggunakan 266 supaya si A yang kena kalau sasarannya A. Ya. Tapi kalau dia sasarannya A yang menyuruh, ternyata aktanya bukan akta otentik, ya. Jadi membuat surat palsu itu memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, ternyata itu bukan akta otentik tapi surat biasa, ya, maka tidak bisa 266. Dia menjadi tetap 263. Nah, logika berpikirnya bukan lagi disuruh dan menyuruh, ya, tapi harus turut serta. Tidak ada degradasi status sosial di sini antara A dan B. Mengapa yang disuruh itu tidak bisa dipidana? Karena ada degradasi status sosial. Sehingga si B tidak punya keadaan bebas untuk menolak itu. Karena dalam filsafat itu dijelaskan orang yang tidak berada dalam keadaan bebas tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Dalam filsafat ilmu dikatakan seperti itu. Itu yang diakomodir dalam konsep penyertaan di Indonesia. Orang yang disuruh tidak terkena pidana, tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang menyuruh yang bisa. Nah, tapi pekerjaan aslinya atau yang membuat aslinya itu adalah si B, bukan si A. Sedangkan barang siapa membuat itu artinya pekerjaan aktif. Berarti harusnya A. Sehingga logika berpikirnya harusnya bukan menyuruh gitu ya. Tapi harusnya masuk kepada logika turut serta misalnya. Sama-sama membuat. Ya. Sama-sama berencana, sama-sama menginginkan tindak pidana itu terjadi. Walaupun yang bekerja membuat surat adalah si B, tapi perencanaannya sama-sama dari awal tuh, berdua. Nah, keunikan dari doktrin ini itu yang harus digali oleh lawyer, penuntut umum,
dan hakim untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan sehingga seorang ahli itu akan dipacu untuk membuat satu argumentasi hukum, ya, dalam satu proses penanganan hukum. Dia membuat suatu argumentasi yang mampu menjelaskan apakah pasal tersebut dapat dikenakan atau tidak dapat dikenakan. Nah, konstruksi pertanyaan itu harus didasarkan kepada pengetahuan secara utuh dari lawyer tentang struktur unsur, ya, dari pasal 263. Jangan sampai gitu ya, jangan sampai struktur unsur yang dipahami oleh lawyer, terutama lawyer yang memanggil ahli gitu ya, ternyata berbeda dengan pemahaman ahli terhadap struktur unsurnya. Demikian juga dengan penuntut umum. Kalau penuntut umum memanggil ahli, dipersamakan dulu persepsi tentang struktur unsurnya. Sama nggak nih persepsinya? Gitu ya. Nah, kalau sama, baru bisa dipertanyakan. Nah, ini menjadi penting supaya pertanyaan itu tidak monoton, ya, tidak monoton. Misalnya, menurut ahli, apakah yang dimaksud dengan membuat surat palsu, gitu kan? Udah stop sampai situ, gitu ya. Tentunya itu hanya pertanyaan sifatnya normatif, gitu. Yang ahli ketika menjawab juga bersifat normatif, artinya umum-umum aja. Tapi harus masuk pertanyaan itu harus dibuat pertanyaan yang bisa dielaborasi antara pertanyaan mengenai apakah yang dimaksud dengan unsur membuat palsu dengan fakta yang terjadi. Sehingga nanti ahli bisa pula memberikan argumentasi apakah fakta yang terjadi itu masuk tidak dalam unsur membuat surat palsu. Nah, ini memang bukan hal yang sederhana, ya, dalam membuat satu pertanyaan. Karena ketika orang bertanya, maka sebenarnya dia sudah punya pemahaman tentang dia tahu atau dia tidak tahu. Ya. Kalau dia tahu, maka dia akan bertanya pada level yang lebih tinggi. Tapi kalau dia tidak tahu, maka dia akan mampu bertanya dalam level normatif. Nah, kalau dia punya pengetahuan seperti itu, maka struktur bertanyanya itu bisa runut, ya, mulai dari unsur satu hingga unsur lainnya dengan fakta-fakta yang muncul itu bisa memancing argumentasi dari seorang ahli, ya. Tapi kalau dia nggak tahu sama sekali, gitu ya, unsur-unsur tersebut, ini yang agak bahaya nih. Ya. Pertanyaannya tuh pasti nanti di awal munculnya begini. Coba saudara ahli jelaskan unsur-unsur pasal 263. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang dia sendiri nggak yakin kalau dia tahu bahwa dia mengetahui unsur-unsur 263. Sehingga diminta ahli untuk yang menjelaskan. Ya. Sebenarnya itu bukan pertanyaan, ya, tapi itu pertanyaan, tapi pertanyaan textbook gitu. Nah, dalam proses persidangan ini yang ditanyakan bukan lagi isi dari textbook, ya, tapi pendapat ahli terhadap textbook. Teorinya kan ada di textbook, ya, ada di buku-buku. Nah, pendapat ahli apa terhadap itu? Karena bisa jadi pendapatnya ahli itu tidak ada di buku, ya, atau mungkin dia belum tuangkan dalam buku. Nah, itu yang perlu dikejar, ya. Dan hakim juga membutuhkan keyakinan, ya, membutuhkan pengetahuan dari ahli untuk memunculkan keyakinan terhadap terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah. Nah, ini pentingnya dalam membuat suatu pertanyaan. Makanya kemampuan bertanya itu menjadi salah satu subbab dalam mata pelajaran filsafat ilmu itu. Ya. Karena kalau dia bisa bertanya, artinya dia punya dua pemahaman. Dia paham bahwa dia tahu sehingga dia bisa bertanya, atau dia paham bahwa dia tidak tahu, maka dia bertanya atas ketidaktahuannya.
Nah, mungkin dari saya terhadap teknik dalam bertanya ya kepada ahli dalam proses persidangan cukup sampai di sini ya. Walaupun ada hal yang belum saya bahas mengenai bertanya pada ahli dalam proses penyidikan karena itu agak susah untuk dijelaskan. Penyidik itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada modulnya ya, sudah ada pakemnya. Ada rumus yang digunakan oleh penyidik untuk bertanya. Ya, ada rumusnya saya pernah baca, cuma saya lupa referensinya. Nanti kalau saya ketemu saya akan coba bahas teknik bertanya oleh penyidik pada ahli itu ya. Kemudian dalam ranah praktek juga ada suatu fenomena ya hakim, dan seringkali diungkapkan oleh hakim gitu ya dalam proses persidangan mengenai penting tidaknya untuk memanggil ahli. Nah, terkadang hakim itu melihat perkara ini perkara sederhana sehingga nggak perlu ahli, tapi bagi lawyer ya terkadang melihat dia perlu ahli ya. Tujuannya lawyer untuk mencari ahli memang bukan untuk kepentingan mungkin lawyer itu sudah tahu jawabannya gitu ya. Tapi dia butuh alat ya, instrumen untuk bisa memunculkan keyakinan bagi hakim bahwa apa yang dia bela hari itu tidak salah gitu ya. Nah, terkadang hari ini muncul beberapa statement dari hakim yang tidak menyukai lawyer-lawyer memanggil ahli ya, dengan argumentasi untuk apa memanggil ahli. Toh kita semua yang ada di sini adalah ahli ya. Jaksa itu ahli, penyidik itu ahli, saya hakim juga ahli, Anda lawyer juga ahli. Untuk apa manggil ahli hukum? Kita semua ahli di sini. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda ya. Perlu dipahami bahwa penegak hukum itu bukan ahli. Penegak hukum itu adalah praktisi. Ya, mereka ahli dalam hal praktek. Tapi kalau ahli itu terutama yang dihadirkan adalah dosen, itu merupakan ahli secara teoritisnya juga memiliki record keahlian yang bersifat akademik. Nah, ini yang saya sendiri sudah pernah digitukan oleh hakim ya. Nggak perlu ahli karena kita semua ahli gitu ya. Kemarin ada teman juga cerita begitu juga ya. Mereka nggak manggil ahli karena hakim protes kita semua sini ahli. Ya itu ya perlu digali, itu sebenarnya menarik untuk diteliti itu. Kenapa ada beberapa hakim yang menolak untuk dihadirkan bukan menolak ya, tapi keberatan kalau lawyer menghadirkan ahli. Ya, sedangkan ahli dari jaksa itu juga biasanya hanya dibacakan, jarang juga yang dihadirkan. Nah, kalau yang sudah ahli, keterangan ahli yang dibacakan itu dikatakan ketika ahli itu ada halangan tertentu yang nggak bisa hadir, maka sepanjang dia disumpah dalam proses penyidikan, maka keterangan ahlinya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ahli yang diperiksa di persidangan. Jadi keterangan ahli yang dibacakan dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam persidangan memiliki status kekuatan pembuktian yang sama. Nah, itu juga agak tidak fair itu ya, kalau ahli hanya diperiksa di penyidikan terus keahliannya digunakan untuk digunakan untuk di persidangan dan hanya dibacakan. Bagi teman-teman yang mungkin pernah ditanya di dalam proses penyidikan, di kalimat paling bawah itu ada pertanyaan apakah ahli dapat mempertanggungjawabkan pendapat di depan hukum gitu ya. Itu seringkali saya rubah itu, pertanyaan itu. Kalau saya yang jadi ahli dalam penyidikan, apakah ahli dapat mempertanggungjawabkan pendapat ahli secara ilmiah? Jadi di depan hukum saya rubah menjadi secara ilmiah. Dan saya tulis jawabannya, pendapat saya adalah benar secara ilmiah sepanjang tidak ada data baru semenjak BAP ini ditandatangani. Ya, karena saya khawatir nanti dalam persidangan muncul data baru itu. Jadi pendapat saya nggak ada gunanya kalau muncul pendapat baru. Muncul data baru. Nah, itu sebabnya kalau
kalau saya justru lebih keinginan pendapat ahli yang digunakan dalam proses penyidikan itu kan juga sebenarnya menjadi dasar dari penyidik untuk menetapkan seorang menjadi tersangka. Harusnya itu juga dipertanggungjawabkan di depan persidangan. Jadi teman-teman lawyer bisa meminta atau mendesak ahli itu untuk hadir dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan keahliannya ya, dalam proses penyidikan. Tapi teknik itu ada lagi. Ya, nanti di sesi yang lain saya akan coba membuat teknik untuk untuk mempertanyakan keahlian di dalam keterangan ahli dalam proses penyidikan. Baik, sampai di sini ya penyampaian materi saya tentang keterangan ahli. Memang agak sedikit berbau subjektivitas karena sebagian besar adalah pengalaman ya dalam praktek ketika saya jadi ahli, juga pengalaman observasi atau pengamatan saya terhadap teman-teman lawyer dan pengamatan terhadap teman-teman penuntut umum juga kepada hakim mengenai teknik mereka bertanya, ya teknik mereka mendebat pertanyaan saya, juga jawaban saya, teknik mereka yang tidak setuju dengan jawaban saya, ya ada unsur itu yang mempengaruhi dalam proses pembentukan materi ini. Jadi agak sedikit subjektif memang. Fokusnya adalah dalam materi ini adalah saya berkeinginan agar teman-teman mahasiswa hukum, ya, khususnya mahasiswa hukum, karena ini dibuat untuk materi kuliah, gitu ya, itu mulai bisa berpikir secara kritis dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap satu fenomena. Karena nanti itu akan diperdebatkan di dalam persidangan ya, ketika pemeriksaan ahli. Baik, nanti akan ada materi-materi selanjutnya. Saya harus susun dulu dengan data-datanya. Untuk sementara ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.